Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, anugerah dan kasih setia yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, amin. Sepanjang minggu ini Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Saya undang Bangkit berdiri untuk kita bisa sampaikan salam kanan kirinya. Sapa dengan ucapan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal 23 ayat 14. Kita akan sama-sama baca 3, 2, 1. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Mari kita satu hati dalam doa. Pujian, syukur dan hormat kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Sungguh karena kebaikan dan anugerah-Mu yang besar, kami ada semuanya di tempat ini dalam sukacita. Kami umat-Mu mau bersatu hati menyembah Tuhan, meninggikan Engkau, mensyukuri dan merayakan kasih-Mu. Karena anugerah-Mu saja kami ada di sini sekarang. Dan biarlah Tuhan Kau bertahta atas pujian umat-Mu dan berhadirat dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja ya Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Di
Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Raja. Engkau yang ada di sini, hadir di sini. Sama-sama pujikan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Amin. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Bagi-Mu ya Tuhan yang bertahta, Tuhan hadir di bait suci, Kau yang ada di tatanya. Amin Tuhan. Kami bawa korban pujian bagi Yesus Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan. Sungguh Engkau layak menerima pujian Tuhan. Haleluya,
Mari bawa pujianmu yang terbaik bagi Raja. Haleluya. Nyanyi, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi nyanyi haleluya. Engkau layak menerima pujian Tuhan. Haleluya. Nyanyi haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bagimu yang bertahta, yang layak menerima pujian, kami umat-Mu menyembah, menaikkan pengagungan. Layak selama-lamanya Kau menerima pengagungan. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu kepada Raja, sebab Dia hadir di sini. Dia ada di sini. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan selamanya. Engkau Raja yang berdaulat, Engkau Raja yang berkuasa, Engkau yang ajaib selamanya. Sebab dari selamanya sampai selamanya Kau saja Rajaku. Haleluya.
merasakan kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, boleh lambaikan tangan. Dan kita akan terus meninggikan Dia. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Melihat Kau sertaku, amin. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku, amin. Selamanya Kau sertaku. Sama-sama lambaikan tangan kita. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama lebih sungguh memuji Dia. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku. Terima kasih Tuhan, tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka, sebab Kau juru selamatku. Sama-sama. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Come on, lebih sungguh lagi. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku
kerajaan yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kemenangan selalu di pihaknya. Amin. Yang setuju kasih sorak-sorai lebih meriah bagi dia. Woo! Dengan iman kami nyanyikan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kesetiaan-Mu Tuhan, sepenuh jiwaku, yeah. Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Terima kekuatan dari Tuhan pagi ini. Denganmu Tuhan, amin. Dari kemuliaan, sebentar. Musik memuji Tuhan, bersuka cita dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Come on, membawa pujian sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja, Dia yang berkuasa. Yesus Kaulah Raja. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya. Denganmu, denganmu Tuhan, dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus, kuasa-Mu tercurah. Denganmu, denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan sebentar. Terima kasih. Haleluya. Yes. Mari sama-sama yang menerima kekuatan baru dari Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Kasih high five kiri kanan sebelum duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom warga kerajaan, a family of worshiper, bukan cuma a family of worship. Kita tahu kuncinya adalah
the head of the family, yaitu kepala keluarga. Kita melihat bagaimana yaitu Nuh melakukan perintah Tuhan, mendirikan mezbah, dan ketika dia memberikan persembahan ataupun kurban, maka dia mengalami berkat yang luar biasa. Sayang saja, dimulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, artinya dia diserahkan seluruh bumi, tetapi dia memilih yang kecil saja. Tuhan punya rencana besar buat Anda. Kita belajar sekarang tentang another head of family, dan perkataan mezbah ada pada Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Tetapi perkataan worship itu dalam Kejadian 22 ayat ke-5. Perkataan worship di sana saha, itu bukan nyanyi, tetapi telungkup muka ke tanah, menyerahkan diri sepenuhnya. Itu namanya worship. Kapan terakhir kita worship? Kadang-kadang kita cuma duduk santai, belum sikat gigi menyembah Tuhan. Tetapi Abraham berkata, "Here I am." Dia berkata pada bujangnya yang mengantar, dan mereka semua tentang anak-anak remaja. Saya percaya seorang patriark harus membangkitkan anak-anak. Selain daripada Ishak putranya, juga dua bujangnya dia latih bagaimana mempersiapkan the next worshipper. Dan dari ujian, ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak, bukan Ismail. God deserve the best. Nyanyi gampang, tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Saudara, talking is cheap, tapi ujian akan datang. Dan akibat daripada ujian itu luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan sering memuji. Sekarang aku tahu engkau bersungguh hati kepadaku. Karena itu dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, ujian, pujian, dan double blessing. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Dan firman Tuhan berkata, keturunanmu menduduki kota-kota musuh mereka, dan melalui keturunanmu, yaitu Kristus, the son of Abraham, the son of David, seluruh bangsa di dunia diberkati. Keturunanmu seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi pantai banyaknya. Jadi kita harus tahu ujian akan datang pada setiap pemimpin. Saya mengalami dalam hidup saya, dan saya tahu alurnya. Setelah ujian ada pujian. Pujian apa? Berkenan pada Tuhan. Kita tahu Kristus berkata, barang siapa melayani aku akan dipuji oleh Bapa, dihormati oleh Sang Bapa. Saudara, percuma pujian manusia. Baru mereka berkata, Hosana, blessed he that come in the name of the Lord. Yesus dipuji-puji ketika masuk Yerusalem. Tidak lama lagi, tidak sampai 24 jam, salibkan dia. Sudahlah, jangan cari pujian dari manusia. Jangan cari like. Pak, kenapa tidak pakai Facebook? Saya bilang holy book. Sorry aja. Oke, call me kuno, konvensional, it's okay. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pesan dari saya adalah dengan jelas sekali, ujian akan datang, tapi hadapi dengan iman. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Dan yang luar biasa adalah the son, yaitu Ishak yang menggambarkan Kristus. Tidak usah kita bertengkar siapa Ishak atau Ismail, karena dua-duanya bukan. Seekor domba jantan disediakan Tuhan, dan gambaran pada Kristus. One ultimate sacrifice, selesai, it is done. God bless you all. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan, dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya.
Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Bersyukur karena Tuhan telah memilih kami. Sebab itu kami dengan segenap hati memilih untuk menyembah hanya Engkau Tuhan Yesus, Raja kami. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Di hatimu Mengikuti kehendak-Mu, ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Amin, amin. Sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku, nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Kerinduan kami Tuhan, mengerti isi hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini saat ini, Bapa. Hadirat-Mu
dalam hidup kita. Sama-sama serukan. Sedekat kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu diaruniakan Tuhan, Kau selalu ada. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Biar setiap nafas hidup kita selalu memuliakan Yesus Tuhan. Segenap hidupku menyembah-Mu. Oh Tuhan, hadirat-Mu teramat berharga. Segalanya bagiku. Setiap waktu dalam hidup kami sungguh nyata kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dianugerahkan bagiku. Saya ajak Bapak Ibu sendiri nyanyikan, katakan. Sedekat Dia ada di sini. Kinara lama shitenara. Amin. Segalanya bagi. Amin, amin. Nyata kasih-Mu sepanjang hidup kami. Kau begitu setia. Amin. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dianugerahkan bagiku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dianugerahkan bagiku. Oh Tuhan, mari yang merasakan kebaikan kemurahan Tuhan sembah. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang menuntun hidup kami. Kami buka hati kami bagi Tuhan bicara. Nyatakan isi hati-Mu.
Kami tidak perlu ragu lagi. Di salib itulah kasih dan anugerah-Mu itu terbukti. Dan termasuk di pagi dalam hadirat-Mu ini, kami bersyukur nafas kasih-Mu terus berhembus memenuhi setiap kami. Dan terima kasih untuk semua yang kami boleh nikmati, kutuk berubah jadi berkat. Dan biarlah firman-Mu mengarahkan kami, sehingga apa yang kami nyanyikan tentang kasih-Mu itu terus mengalir dalam hidup kami, seperti sungai kasih yang mempengaruhi banyak orang. Dan kami percaya hari ini kami hidup. Terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu. Dan hari ini kami boleh beribadah. Itu juga karena kasih dan anugerah-Mu. Dan hari ini kami boleh apa saja yang kami buat. Itu karena semua dalam pengendalian-Mu. Terima kasih. Dan saatnya kami terima kebenaran-Mu. Dan kebenaran itulah yang mengarahkan kami untuk langkah demi langkah dalam hidup kami sehari-hari ini. Kami lakukan sampai selesai. Kami mengakhirinya cantik di dalam kebesaran Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu. Dalam nama yang kami cintai, kami kasihi. Pujaan hati kami. Yesus Kristus Tuhan adalah Alfa dan Omega. Haleluya. Amin. Baik, thank you. Song leader, pemusik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kita masih berada dalam tema kita untuk bulan Juli ini tentang family of worship. Keluarga yang menyembah. Nah, khusus minggu ketiga ini berbicara tentang keluarga yang menyembah mendatangkan berkat. Tapi sebenarnya bukan hanya mendatangkan berkat untuk keluarga kita, tapi keluarga kita menjadi berkat bagi banyak keluarga. Nah, untuk itu kita akan lihat dari satu pasal, yaitu Yosua pasal 24, ayat pertama sampai 28, yang akan saya share dengan saudara tentang kehidupan sehari-hari keluarga yang menyembah Tuhan. Apa sih keluarga yang menyembah Tuhan itu dalam kehidupan sehari-harinya? Ya. Dari ayat pertama, Yosua 24 ayat pertama sampai 28, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, perikopnya tentang pembaruan perjanjian di Sikem. Nah, ayat pertama, di situ kalau saudara baca, di mana para pemimpin itu dikumpul. Waktu para pemimpin itu dikumpul, terus Yosua mengingatkan apa yang Tuhan lakukan selama perjalanan mereka waktu dipimpin oleh Tuhan bangsa Israel ini. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, di situ diingatkan bahwa keturunan-keturunan itu dilahirkan waktu dalam perjalanan itu. Dalam ayat yang ketujuh, itu tentang adanya keajaiban yang dialami. Ya, saya tidak bacakan ayat-ayat itu, nanti. Ayat yang ke-10, itu tentang dilepaskan dari kutuk. Apa yang Tuhan buat. Ayat yang ke-12, itu tentang terjadinya mujizat dan penyertaan Tuhan.
Dan ayat yang ke-17, mujizat dan perlindungan Tuhan. Ayat 21, itu tetap ibadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita balik kembali, ayat ini baru Yosua bicarakan kepada bangsa Israel. Bahwa apa yang dibuat keputusan oleh Yosua, bahwa dia bilang, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu, beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, yang negerinya kamu diam ini. Tapi aku, dia bilang, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum ayat ini Yosua bicara, tadi dia ajak para bangsa Israel itu merenungkan tentang apa yang Tuhan buat. Tapi kita lihat akhirnya bangsa itu tetap menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh apa? Yosua. Nah, untuk itu kita lihat, itu pun berbicara untuk kita. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita menyembah Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja di atas segala raja. Nah, apa sih kehidupan sehari-hari keluarga yang menyembah? Nah, kita perlu tahu bahwa keluarga yang menyembah itu bukan berarti keluarga yang hanya rajin pergi ke gereja atau komunitas sel kerajaan terus menyanyi di tempat-tempat itu. Tapi Alkitab berkata, orang yang menyembah Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan itu artinya dia mengasihi, dia menghormati, dia mentaati Tuhan dengan seluruh hidup dia. Apa kata Tuhan? Itu yang dihidupi. Itu menyembah. Haleluya. Nah, untuk itu kira-kira dari pasal ini apa yang kita bisa belajar dan kita aplikasi dalam hidup kita. Kembali ayat 15. Yang tadi saya sudah baca, dari ayat ini jelas ada dua kebenaran. Membuktikan kalau keluarga yang menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran yang pertama, menempatkan raja di atas segala raja sebagai pusat kehidupan keluarga. Inilah yang dibuat oleh Yosua. Dia menempatkan raja di atas segala raja sebagai pusat kehidupan keluarganya. Nah, untuk hidup kita sama. Kalau kita bilang kita adalah keluarga yang menyembah Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pastikan kita harus menempatkan raja di atas segala raja sebagai pusat dalam kehidupan keluarga kita. Nah, orang yang menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dalam keluarganya dia, artinya begini, semua yang dia buat, semua yang dia perkatakan, semua yang dia hidupi, tidak ada lain. Dia hanya tahu apa kata Tuhan, apa mau Tuhan, itu yang dihidupi. Apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan, semua itu apa yang Tuhan mau. Jadi bukan yang kita mau. Ya. Nah, makanya jadi keluarga yang berpusat pada Yesus Kristus Tuhan itu bukan hanya cuma sekedar hidup bersama-sama dalam keluarga. Tapi lebih daripada itu, mereka bercahaya membawa sinar terang Tuhan itu secara bersama. Semua keluarga. Bukan hanya papa mama, termasuk anak-anak. Itu yang Tuhan mau. Makanya bagi saya apa yang dibuat oleh Yosua terjadi seperti itu. Karena itu adalah pemuritan dalam keluarga. Banyak orang berpikir pemuritan hanya dalam gedung gereja. No. Makanya tidak sedikit kita lihat banyak orang yang melayani dalam gereja. Anaknya juga hancur-hancuran. Karena tidak pernah terjadi pemuritan antara papa, mama, dan anak. Karena pribadi yang kuat baru melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat baru melahirkan gereja yang kuat.
baru bangsa yang kuat. Jadi pusatnya itu pribadi kita, baru keluarga. Jadi kalau itu tidak kita buat, kita bilang kita keluarga menyembah Tuhan, enggak, kita masih terpisah. Nah makanya ini kita perlu belajar, menempatkan raja di atas segala raja. Sehingga kalau kita bilang menempatkan raja di atas segala raja sebagai pusat kehidupan dan keluarga, dalam keluarga itu saling dikoreksi dan mengoreksi. Dan saling ambil keputusan mau berubah. Halo? Dan kalau itu ada, disitulah kita lihat hadirat Tuhan akan nyata, damai sejahtera akan nyata, mujizat akan nyata, keajaiban akan nyata, dan itu akan mengalir kemanapun pergi menjadi pengaruh bagi banyak orang untuk Tuhan dipermuliakan. Ya, itu dia. Jadi bukan hanya itu, kalau kita lihat, kalau betul-betul kita menempatkan dia di atas segala-galanya, setiap harapan kita, setiap keputusan kita, setiap masa depan kita, kita cuma percaya Tuhan yang pimpin. Bukan yang lain yang pimpin, karena kita tahu bahwa kita akan teguh kalau kita menempatkan dia dalam pusat, kehidupan kita, keluarga, badai apapun datang, kita tidak akan tergoyahkan. Karena yang mengatur badai, yang menentukan badai untuk bisa berdiam, bukan saudara dan saya, tetapi kepala gereja, raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Itu dia. Jadi menempatkan raja di atas segala raja sebagai pusat kehidupan keluarga kita. Nah makanya saudara lihat, kita perlu renungkan ini. Misalnya pribadi saya bisa boleh buat apa di belakang mimbar ini. Tapi istri tidak pernah mengalami apa yang saya hidupi. Ya kita bohong. Anak-anak tidak pernah mengalami apa yang papa mama bikin. Kita berbohong. Makanya dibilang semua itu bersama-sama memancarkan sinar kasih Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saya mulai mempraktekkan ini dalam keluarga. 82 saya menikah, hancur-hancuran. Tidak tahu tujuan pernikahan, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. 86, 85 akhir, awal 86 bertobat. Itu pun saya masih hancur-hancuran, sudah pelayanan. 92 baru saya mengerti tentang arti itu berkeluarga. Tujuan menikah itu mewujudkan gambar Tuhan. Orang melihat Tuhan dalam hidup suami, orang melihat Tuhan dalam hidup istri. Punya anak, orang melihat Tuhan dalam hidup anak-anak. Ya kami belum anak, belum punya anak. Tapi anak-anak yang Tuhan percayakan bina, di situ kami bawa mereka untuk memancarkan, mewujudkan gambar Tuhan. Dan sampai hari ini terus belajar. Nah saya ingat sekali, waktu saya bertobat, saya tidak punya surat nikah. Sudah di gereja, tapi catatan sipil enggak. Karena istri saya warga negara Indonesia, saya ini Hitachi, hitam tapi Cina. Artinya warga negara China. Jadi kacau balau. Tidak mau keluarga mereka bilang, untuk saya, dia bikin catatan sipil, dia akan jadi warga negara asing. Tapi saya lihat hebatnya Tuhan. Kesalahan yang saya buat, cuma karena saya terus belajar untuk mengasihi dia. Dan mujizat itu terjadi. Tahun 89. Naturalisasi saya keluar warga negara. Sehingga saya punya apa? Bisa buat catatan sipil. Nah disitulah saya makin mengerti. Di kesalahan apapun yang saya alami, Tuhan cuma mau melihat langkah ke depan. Yang penting mau bersama dia dirubah. Tuhan bisa buat perkara yang mujizat. Nah dari situlah
Saya ambil keputusan, dia adalah raja di atas segala raja yang saya tempatkan sebagai pusat dalam kehidupan kami. Dan dari situlah kami mulai dengan pemuritan keluarga sampai hari ini. Dan saya mulai makin melihat hebatnya Tuhan bahwa pengharapan apa yang kita mau dalam Dia tidak ada yang mustahil. Semua akan apa? Terwujud dan apa? Terjadi. Dan kesaksian demi kesaksian baik yang saya ngalami dengan Tuhan, dengan banyak hal yang saya di mana-mana lihat Tuhan buat, semakin mengerti saya bahwa arti keluarga menyembah Tuhan itu adalah menempatkan raja di atas segala raja sebagai pusat kehidupan keluarga. Haleluya. Amin. Dan waktu ini yang saya lakukan, saya lihat dari kepercayaan apa saja yang berada dalam keluarga kami. Dalam dua minggu itu, hadirat Tuhan turun melawat mereka. Dan mereka ketemu Yesus dengan sendirinya. Sedang saya belum banyak tahu tentang kebenaran firman. Tapi Tuhan hadir dengan cara yang ajaib. Dan banyak lutut waktu itu bertelut mengaku dia adalah Tuhan. Tuhan yang hebat dan ajaib. Jadi dari sampai hari ini saya selalu penekanan bahwa mau tidak mau dia harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak yang kami bina pun sampai hari ini saya katakan pernikahan kamu harus tahu tujuan pernikahan. Tapi tidak semua ada yang mau ikut. Itu adalah keputusan. Ya. Nah ini dari kebenaran yang pertama kita lihat. Jadi yang kedua dari ayat tadi adalah terang dan garam bagi dunia. Bukan menjadi tapi adalah terang dan garam bagi apa? Dunia. Nah jadi dunia tidak hanya membutuhkan keluarga yang berhasil. Sekali lagi. Dunia tidak hanya membutuhkan keluarga yang berhasil. Tapi dunia membutuhkan keluarga yang bisa memancarkan terang tentang kebenaran, kasih, dan pengharapan pada janji-janji Tuhan. Dan keluarga yang bisa membawa, yang adalah garam di mana menjadi pengaruh. Yang orang-orang yang sedang dalam kematian dibangkitkan. Orang yang dalam lemah dibangkitkan dengan kekuatan. Itu adalah terang dan apa? Garam. Ini yang dibuat Yosua. Makanya dari dia buat ini saya percaya mereka melihat keteladannya dia. Mereka ikut untuk menyembah kepada Tuhan yang dia sembah. Ya. Itu pengertian yang saya terima. Jadi kalau keluarga yang adalah terang dan garam itu dimulai dari rumah ketika kasih, pengampunan, dan juga kebenaran itu menjadi suatu budaya dalam keluarga. Nilai-nilai itu menjadi budaya. Bukan sekedar teori, tapi menjadi budaya. Ya. Dan bukan hanya itu, kalau betul adalah terang dan adalah garam bagi dunia, semua punya purpose, tujuan bahwa kita ini apapun terjadi, kita harus menjadi keluarga yang bernilai. Bukan sekedar keluarga yang beragama. Tapi keluarga yang apa? Bernilai. Keluarga yang bernilai itu dengan Tuhan bukan sekedar ritual, tapi juga relasi. Bicara ritual itu agama, disiplin dengan baca firman, disiplin di dalam apa? Pelayanan, disiplin dalam berdoa. Tapi tanpa hubungan dengan Tuhan, kita akan jadi lemah. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, artinya apa yang kita lakukan, baca, renungkan, semua kita hidupi, kita akan menjadi kuat. Sebaliknya juga kalau kita punya relasi, hubungan dengan Tuhan, tanpa disiplin dalam doa, saat teduh, baca firman, kita akan lelah. Lelah itu adalah jiwa kita. Tapi kalau kita punya hubungan, kita punya putusan disiplin dalam doa, baca firman, kita akan menjadi terpuaskan dan bergairah. Jadi hubungan dan relasi dan ritual ini harus bisa bersinergi. Baru kita akan lihat dalam keluarga itu. Makanya kenapa perlu ada pemuritan, ada hubungan, dan di situ untuk
mempraktekkan bahwa kita adalah terang dan garam. Nah, jadi kalau setiap keluarga hidup sesuai firman Tuhan, berarti keluarga itu, kita dalam keluarga itu adalah terang dan adalah garam yang membawa perubahan-perubahan di mana kita berada untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita belajar hari ini bukan suatu kebenaran yang sekedar hanya menjadi satu pengetahuan, tapi keputusan kita untuk mau apa? Berubah. Tahun ini bisa the year of decision, tahun keputusan. Kita sudah masuk bulan Juli. Bulan Juli tema kita ini tentang keluarga yang menyembah. Bukan lagi berbicara tentang terima Yesus, hidup pribadi kita untuk sudah menjadi bahwa kita ini menjadi keluarga yang bawa pengaruh. Dan masuk di bulan Agustus besok kita menjadi keluarga yang menjadi sejarah merubah satu negeri. Itu bulan Agustus. Haleluya. Amin. Jadi itu meningkat. Makanya kita tidak bisa main-main cumanya dengan tema-tema kita. Tema boleh jalan, tapi keputusan kita untuk hidup mau berubah. Baru itu akan selaras. Sehingga kita makin bergairah. Kita makin punya tujuan. Kalau enggak, kita akan menjadi jenuh. Kita merasa ketinggalan. Sedangkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap berjanji untuk selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Jadi ingat, dunia tidak hanya membutuhkan kita jadi keluarga yang berhasil. Tapi keluarga yang adalah terang dan adalah garam. Menyinari kasih, damai sejahtera, sukacita, semuanya untuk Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Nah, ini kebenaran yang dari ayat 15 tadi. Dari ayat yang berikut ayat 16. Setelah ayat 15, nah kita lihat ayat 16, bangsa itu bilang apa? Setelah mereka mulai ingat tentang apa yang Tuhan buat kebaikan. Ayat 16 bilang, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada apa? Allah lain. Jadi mereka ambil keputusan tetap menyembah kepada Allah yang dimana disembah oleh Yosua. Kenapa bisa terjadi ini bagi saya? Karena mengingat dan mensyukuri anugerah dan apa? Kasih Tuhan. Yang tadi kita sudah baca beberapa gambaran yang saya katakan. Jadi selalu mengingat, mensyukuri anugerah dan apa? Kasih Tuhan. Orang yang selalu mengingat dan mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan, selalu punya keputusan mau rendah hati. Bahwa segala-galanya Tuhan itu yang segala-galanya. Dan orang yang mengingat dan mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan, selalu hidupnya mau bersuka cita. Haleluya. Dan juga selalu punya pengharapan. Nah, kita lihat tentang bersuka cita. Satu-satunya alasan yang membuat kita mampu bersuka cita, kita harus sadar, kasih dan anugerahnya diberikan di kayu salib. Dosa saudara, hukuman saudara harusnya kita tanggung. Tapi kita dibebaskan, Yesus yang mengambil alih. Itu alasan satu-satunya untuk kita mampu bersuka cita. Jadi kalau kita bersuka cita, kita harus punya keputusan. Hidupku ini harusnya tidak berarti. Dosa terhukum, harusnya dibawa kutuk. Tapi karena kasih anugerah, aku bersuka cita. Haleluya. Nah, makanya keadaan situasi dalam perjalanan hidup kita selalu ingin mencuri, menghilangkan sukacita itu. Tapi kembali lagi kita ingat, penderitaan, persoalan, tekanan, kita jangan lihat itu sebagai akibat bahaya. Itu anggap barbel rohani untuk meningkatkan otot iman saudara. Sehingga saudara tidak tengking, saudara tidak tolak, saudara akan putusan, aku tetap bersuka cita. Haleluya. Nah, akhirnya kita be strong, semakin kuat. Jadi orang bersuka cita tuh satu-satu alasan, diberi mampu.
Karena dia kasih dan anugerahnya di kayu salib. Dan kalau persoalan hidup mau mencuri, kita tahu, kita lihat itu sebagai barbel rohani untuk meningkatkan otot iman kita. Sehingga kita tetap bersuka cita, kita tidak suka mengeluh. Dan selalu bersyukur dan punya pengharapan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama dia tetap ada keajaiban. Jadi itu mengingat dan mensyukuri anugerah dan apa? Kasih Tuhan. Dan orang yang selalu mengingat dan mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan, selalu dia mau mengkoreksi dirinya dan mau dikoreksi untuk terus menjalani satu kemajuan. Ya. Dan orang yang memiliki hati yang selalu mengingat anugerah dan kasih Tuhan itu selalu dia menemukan alasan, apapun alasannya, dia temukan untuk dia tetap berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur sekalipun di tengah-tengah keadaan yang menghimpit dan menyakitkan. Haleluya. Amin. Ayo kita lihat sekarang. Yesus tidak punya dompet. Yesus juga tidak punya ATM. Dia tidak punya kartu kredit. Pada saat dia ditagih bayar pajak, di kantongnya juga tidak ada uang. Tapi dia suruh murid-muridnya harus bayar pajak, pancing ikan di danau. Di mulut ikan itu ada apa? Uang. Dia sedang mengajar kita begini. Cukup anugerahku. Keadaan apapun terjepit, tertekan. Di tengah-tengah itu, aku tetap hadir dengan kasih karuniaku, memperdulikan hidupmu. Itu Yesus yang saudara sembah, yang adalah Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sehingga jangan kita punya pikiran seolah-olah makin kita lihat terpuruk keadaan-keadaan sekarang ini, kita jadi bingung. Tapi kita mengingat dan mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan. Itu buat kita tetap bisa sukacita, punya alasan untuk bersyukur, mampu untuk itu. Bahkan kita akan makin apa? Naik tingkat, kita makin kuat. Otot iman kita makin apa? Kuat. Iman yang akan kita dapat bukan iman yang sekedar iman umum, tapi iman sejati. Iman sejati itu bukan melihat pada mujizat keajaiban yang kita dapat atau berkat, tapi kepada sumber yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kita dapat. Itu yang kita temui. Dan saya percaya burung di udara secara keluarga tidak bisa deteksi papa mamanya yang mana. Tapi mereka terpelihara. Saudara dan saya, biji mata Tuhan. Raja kita berhati bapa dan berhati hamba. Memperdulikan hidup saudara. Tidak mungkin ditinggalkan. Bersama dia, kita tetap mengalami pesta kerajaan Allah. Dalam hal segalanya. Nah, disitulah yang perlu kita selalu mengerti ini tentang bagaimana keluarga yang menyembah Tuhan adalah kehidupan sehari-hari yang harus kita buat praktek seperti ini. Nah, yang lain lagi kita lihat ayat 19, 20-21. Tetapi Yosua berkata pada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kita lihat ayat 23 dan 24. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu,
Dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dari ayat-ayat ini, saya mendapat pengertian tentang konsisten dalam komitmen untuk beribadah. Kita harus konsisten dalam komitmen untuk beribadah. Itu keluarga yang menyembah Tuhan. Nah, konsisten dalam komitmen untuk beribadah itu berarti tetap setia. Berarti tetap tekun, tidak mudah berubah, selalu punya hubungan dengan Tuhan, baik saat keadaan itu baik ataupun sulit atau tidak baik. Itu namanya konsisten dalam komitmen untuk beribadah. Nah, untuk itu kita lihat, sedikit saya bawa saudara, ini sudah pernah juga saya jelaskan lama, apa itu ibadah sebenarnya sih? Dari 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Perhatikan kata dia besar, itu adalah Tuhan. Yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, itu Yesus. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh Tuhan, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam apa? Kemuliaan. Jadi ibadah itu Allah menyatakan dirinya dalam manusia yang namanya Yesus. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita dalam Dia. Jadi ibadah itu artinya hidup kita mewujudkan hidup Tuhan. Itu adalah ibadah. Haleluya. Loh, amin. Jadi kalau saudara tepuk tangan nyanyi tidak menghidupi hidup Tuhan, itu bukan ibadah. Itu agama, ritual. Tapi menghidupi hidup Tuhan. Makanya kita dibilang konsisten dalam komitmen untuk beribadah. Karena kemana kita pergi, orang melihat wujud ibadah itu nyata, orang melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Karena itu akan menjadi pengaruh. Kalau motivator banyak bicara tentang teori, tapi mereka banyak tidak menghidupi. Inspirator bicara teori tapi juga hidupi. Kita bukan motivator, inspirator. Kita transformator. Kita di mana berada, kita membawa perubahan. Di situ ada sejarah yang terjadi. Sejarah kerajaan Allah untuk nama raja di atas segala raja yang dipermuliakan. Itu dia. Jadi itu ibadah. Kita diminta, kita harus konsisten dalam komitmen untuk beribadah. Jadi bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya di komsel. Halo, tapi setiap hari hidup kita, orang lihat itu ibadah. Saudara makan, itu ibadah. Saudara pakai baju, itu ibadah. Saudara duduk beretika, itu ibadah. Saudara berjalan, tubuh saudara, semua itu ibadah. Orang melihat apakah hidup Tuhan. Haleluya. Loh, amin. Makanya itu perlu kita ngerti tentang balance roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita harus tetap bernyala-nyala, jiwa kita makmur, tubuh kita sehat dan segar. Sehat dan bugar. Karena itu juga yang dihidupi oleh Yesus. Halo? Loh, amin? Loh, amin. Yesus tidak sakit-sakitan. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Jadi kita kembali, ibadah itu seperti itu. Apa yang Yesus buat, kita hidupi. Apa yang dia lakukan, kita lakukan. Kalau enggak, kita gagal fokus. Kita enggak paham tentang apa itu keluarga yang menyembah. Nah itu. Jadi konsisten dalam komitmen untuk beribadah. Jadi konsisten komitmen dalam beribadah bukan rutinitas. Halo, bukan rutinitas.
Tapi selalu menjaga punya relationship dengan Tuhan dan disiplin di dalam apa yang kita doa, baca, lakukan. Itu yang kita buat. Kalau enggak, miss kita. Makanya di dalam kita lakukan konsisten dan kita butuh komitmen, itu akan membentuk karakter kita. Akan membentuk etika kita, sikap kita, semua terbentuk. Sehingga kita memancarkan kehidupan Yesus. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini. Kalau orang paham tentang ibadah, semua pelayanan yang dia buat, dia tidak lagi membutuhkan hidupnya diterima orang lain. Dengar baik-baik. Kalau dia paham tentang ibadah ini, semua pelayanan apa yang dia kerjakan, baik di dunia bisnis, di dunia pendidikan, dia tidak perlu lagi buat sesuatu untuk diterima seseorang. Saya ambil contoh hidup saya. Satu ayat yang mewarnai hidup saya. Karena saya krisis kasih, tidak tahu siapa papa mama kamu. Dibilang ada ayatnya, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kau, aku Tuhan menyambutmu. Saya percaya hidup saya sudah disambut, diterima Tuhan sempurna. Jadi saya tidak perlu lagi cari orang lain menerima saya. Sudah sempurna, saya harus bisa menerima orang lain menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa terjadi iri hati dalam gereja? Kenapa terjadi iri hati persaingan di dalam mana aja? Karena masih menuntut untuk diterima. Kenapa terjadi perceraian dalam keluarga? Karena masih menuntut untuk diterima. Tapi kalau kita yakin, kita sudah terima dengan Dia sempurna. Saudara terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Dia sudah terima saudara sempurna. Kita bangun dari situ. Itu yang namanya ibadah. Menghidupi hidupnya Tuhan. Haleluya. Ya. Saya belajar itu, Saya menikah dengan istri saya tercinta Hermini Utana 1982. Kita beda budaya. Dia pendidikannya rapi. Karena campur. Ada obulnya. You know obul? Ada bulenya. Saya anak jalanan. Tidak pernah terarah dengan baik. Jadi waktu menikah itu, bapak gubernur kami belum bertobat. Sudah bertobat pun seperti itu. Karena masih terus belajar. Dan paling tidak baik itu, saya ini arogan dan kasar. Jadi istri saya lihat kalau saya pergi pelayanan, senang sekali dia. Kalau dia bilang saya pergi aja lama-lama kalau bisa anda balik, karena dia bisa pulang ke rumah orang tuanya. Nah waktu saya lihat itu, saya mulai koreksi diri saya, arti ibadah. Ada yang tidak beres saya. Nah di situ saya belajarlah tentang berhati Bapa dan menjadi sahabat. Waktu keputusan saya ambil untuk mau belajar, satu waktu saya telepon dia, dia tidak pergi ke rumah maminya. Berarti mujizat terjadi. Waktu saya tanya dia, kenapa kamu tidak pulang sekarang? Oh sekarang saya sudah tahu, kamu bukan hanya suami saya, tapi kamu adalah bapak dan sahabat saya. Di situ saya makin mengerti arti ibadah yang menarik orang banyak datang pada Yesus. Bukan teori, tapi perubahan hidup untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan sejak saat ini, sampai hari ini pun saya belajar untuk mau berubah. Jadi kalau orang bilang, dulu bapak kaku, sombong. Oh iya, yang tahu kan mereka. Saya kan tidak tahu blind spot saya. Tapi yang penting saya bilang, kita mau berubah. Karena saya punya prinsip, salah aja Tuhan bisa mengerti dan Dia didik kita. Dan mari untuk saudara semua, jangan putus asa, mengerti arti ibadah. Dia Bapa yang baik, penuh kasih, penuh pengertian. Beritahu kiri kanan, ayo bersama-sama kita berlatih. Ya, nah, jadi kita lihat lagi yang terakhir. Yosua 24 ayat 25 sampai 27.
Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu itulah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan apa? Menyangkal Allahmu. Nah, saya ajak saudara lihat dulu Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar apa? Dia. Dari ayat ini saya punya pengertian bahwa batu di sini itu bicara perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi kebenaran yang saya bicara ini mengikat perjanjian dengan Tuhan sendiri. Haleluya. Bukan dengan orang lain, tapi dengan apa? Tuhan sendiri. Nah, makanya orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan sendiri, dia tahu ikatan perjanjian itu mahal. Bayarannya nyawa. Katakan nyawa. Makanya kalau orang janji nikah, itu bayarannya mahal. Nyawa Tuhan. Kalau dia sudah tahu arti perjanjian nikah seperti itu, dia bisa bercerai, tapi dia tidak mau. Haleluya. Karena perjanjiannya mahal dengan Tuhan. Bukan kontrak yang bisa, tidak suka 6 bulan ganti. Nah ini menjadi perenungan bagi saya. Banyak hal yang saya ingat waktu saya pelayanan masih ke Jawa Barat, Penggembalaan, Sulawesi Selatan. Saya lihat, ada yang belum punya anak. Minta didoakan, minta Tuhan buat mujizat. Tuhan buat mujizat. Punya anak, baru 2 tahun, cerai. Ada di tengah-tengah COVID, tidak masuk akal. Tuhan berkati, sampai hamil. Menjelang 2-3 tahun, cerai. Disitulah saya belajar, apa sehingga terjadi seperti itu untuk diri saya juga. Yaitu tadi, mengikat perjanjian dengan Tuhan sendiri tanpa punya dasar pengertian bahwa bayarannya perjanjian dengan Tuhan itu nyawa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kalau kita ngerti ini, kita tidak sembarangan. Makanya saudara lihat juga di bangsa kita. Baru dilantik, baru bersumpah, ketangkap tangan. Jangan lihat di negara kita. Kembali, itu semua pertama pribadi kita yang dibilang anak-anak Tuhan. Dalam gereja, dalam keluarga, gereja, baru bicara bangsa. Jadi kembali, rumah Tuhan pertama itu dihakimi. Kita pertama-tama diproses. Untuk apa? Berubah. Haleluya. Amin. Jangan kita lihat dulu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di negara kita, lihat diri kita, lihat keluarga kita, gereja. Kita ambil keputusan bahwa kita mau berubah. Karena kita punya perjanjian dengan Tuhan. Bayarannya mahal. Itu nyawa Tuhan. Ya. Dan saudara tahu, mengerikan kan kalau kita lihat. Kita ini bicara, kita ini sangat religius. Tapi integritasnya hilang. Bicara nilai-nilai hilang. Ada bangsa yang agamanya biasa-biasa saja, tapi integritasnya hebat. Hebat lagi kalau kita betul-betul percaya Yesus Kristus Tuhan, berintegritas, kita menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Haleluya. Nah, kita harus punya pola pikir ke situ. Tentang masuk di dalam keluarga yang menyembah Tuhan. Bukan sekedar kita main-main diberkati, mujizat. Lebih dari itu, kita sebagai pembuat sejarah untuk Tuhan dipermuliakan. Yaitu mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ini Yosua ingatkan bangsanya. Halo?
Kalau kamu betul-betul nanti menyembah, seperti ini akan terjadi. Mereka punya perjanjian dengan Tuhan sendiri. Ya, jadi harapan saya, kita sama-sama belajar. Selama kita punya perjanjian dengan Dia, kita setia. Dia terlebih dahulu lebih setia pada saudara. Dia tidak pernah ingkar janji. Jelas dia pasti memperdulikan kita. Makanya kita perjanjian kita dengan Tuhan itu bukan momen emosi, momen asal ngomong, tapi bicara tentang harga yang perlu dibayar dan sadar Tuhan bayar dengan harga yang mahal. Nah, orang yang mengerti ini, dia akan punya satu keputusan. Kalau hari ini dia hidup, dia anggap hari inilah hari yang terakhir. Tapi waktu dia menjalani hidup hari ini, dia punya pengertian, dia akan selamanya bersama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus, untuk Tuhan dipermuliakan. Itu orang punya perjanjian, mengikat perjanjian dengan Tuhan sendiri. Jadi hidup kita ini sangat mahal, saudara. Sangat-sangat mahal. Tuhan pakai nyawanya sendiri. Dan saudara tidak bisa ganti itu. Saudara tidak dituntut bayar hutangnya. Saudara tidak sanggup. Bukan karena murahan, tapi terlalu mahal. Kita tidak sanggup. Coba renungkan itu. Seperti itu Tuhan yang mulia pada saudara. Apakah kita tidak mikir hidup kita saat ini, kita berkeputusan. Kita mau menjadi betul-betul the real kenyataan yang nyata sebagai keluarga yang menyembah Tuhan. Bukan sekedar nyanyi di gereja atau di komsel atau di mana-mana, tapi semua perintah Tuhan yang Dia berikan pada kita, kita mau taat dalam setiap hidup kita. Dan kalau ini ada, saya percaya seperti nyanyian tadi kita dengar, hidup kita ini memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kembali lagi, kehidupan sehari-hari keluarga yang menyembah Tuhan, menempatkan raja di atas segala raja sebagai pusat kehidupan keluarga, adalah terang dan garam bagi dunia, mengingat dan mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan, konsisten dalam komitmen beribadah. Yang terakhir, mengikat perjanjian dengan Tuhan sendiri. Harapan ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara. Kita mau berlatih bersama-sama untuk ini terwujud. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jesus bless you and your family. Tuhan memberkati. Baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saudara, seperti tadi ibadah pertama juga, ambil keputusan. Berbicaralah dengan Dia. Dia ada di mana-mana. Dia dengar suara saudara. Apa yang ada di hati saudara ucapkan. Tidak usah bingung tentang apa yang sudah pernah terjadi, tidak masuk hitungan. Sepertinya kesempatan itu lewat, tidak. Tetap Dia berikan kesempatan untuk merubah hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada kata terlambat. Tuhan tetap punya hati membuat hidup kita berubah. Tapi keputusan di tangan saudara. Seperti bangsa Israel, Yosua tanya, aku dan istri rumahku menyembah Tuhan. Hari ini sama. Dan saya percaya melalui perjamuan kudus ini, waktu saudara lakukan itu dari hati percaya, lidah mengaku, pasti renungkan itu ada kebaikan Tuhan.
Tidak mungkin. Tuhan tidak buat sesuatu. Amin. Saya teringat kura-kura di rumah kami. 16 tahun. Tapi satu waktu dia bisa hilang 2 tahun. Dan di situ saya banyak belajar. Dia bisa kembali pulang ke rumah. Kura-kura itu tidak punya roh, hanya jiwa dan tubuh. Waktu dia pulang ke rumah, Tuhan ingatkan saya, binatang saja bisa tahu tempat yang dia harus berada. Saudara dan saya ada roh, jiwa dan tubuh. Tidak ada rumah yang lain, tempat yang lain. Hanya di hati Tuhan. Masa depanmu cerah, terjamin. Makanya kura-kura itu kami cat di punggungnya, kami tulis. Kita beri nama Miracle. Namanya dia Miracle. Saudara pun terima mujizat setiap saat. Halo? Jadi setiap keadaan Tuhan bisa buat untuk menyadarkan kita betapa berharga hidup kita, mulia. Jadi itu mari dalam perjamuan kudus siapkan hati. Baik, ada yang belum terima roti dan anggur, para pelayan Tuhan bisa melayani baik di balkon maupun di bawah. Baik, kalau sudah kita bangkit berdiri. Fokuslah kepada roti ini dan renungkan. Ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuhnya dia. Kata persekutuan artinya menyatu lagi, terikat lagi. Bukan dengan yang lain, tapi dengan pribadi Tuhan. Tidak semua orang yang mau mengikat diri dengan saudara. Kadang-kadang mereka baik dengan saudara cuma karena tugas, bukan karena hubungan. Tuhan baik dengan saudara karena dia punya hubungan dengan saudara. Amin. Jadi sadar kita. Banyak orang baik dengan saudara karena tugas, ada maunya. Ada uang yang saudara bisa berikan mereka. Pekerjaan bisa berikan. Tapi begitu saudara tidak bisa berikan itu lagi. Selesai. Tapi Tuhan berbeda. Nyawa yang dia berikan hidupnya. Karena dia punya hubungan. Saudara biji matanya dia. Angkat itu roti di tangan kan saudara. Pada malam sebelum dia diserahkan. Dia mengambil roti. Mengucap syukur. Dan memberkati. Saya percaya dia juga mengucapkan syukur hari ini untuk saudara dan saya. Kita mengambil perjamuan kudus ini. Dan dia memberkati saudara untuk menjadi berkat. Dia katakan, setiap kali kamu makan, ingat akan aku. Kata ingat artinya dia suka hubungan. Dan hubungan yang dia buat, kasih dan anugerahnya di kayu salib. Kutuk dirubah jadi berkat. Ingat itu. Kata kuncinya untuk menikmati itu hanya percaya. Percayakah saudara? Roti di tangan kanan saudara. Ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan. Makanlah dalam nama Yesus. Sembari saudara makan, berbicara dengan dia. Tuhan, Kau dengar setiap suara-suara yang keluar dari umat. Kau yang Maha Tahu. Terima kasih
untuk ibadah siang ini. Terima kasih untuk segala yang kau buat hari ini. Nafas hidup kami. Kami boleh mengangkat cawan ini. Terima kasih. Ada yang sudah tidak berfungsi, tapi Tuhan memberikan kami masih berfungsi. Terima kasih kami masih bisa bersuara. Kami masih boleh bisa berdiri. Kau baik. Hal yang sama dia katakan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ada korban yang jadi korban, bukan binatang, tapi pribadi yang mulia yang hidup. Raja di atas segala raja, juru selamat dan Tuhan. Itulah Yesus. Itulah Yesus yang bilang, "Nak, aku buat itu semua karena aku mengasihimu." Kamu tidak dibelai, kamu ditolak. Nah, aku buat itu untuk aku merangkul kamu, membelai kamu. Kirawashata karabalaba. Hunama shantaralaba. Terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Dan dia katakan, setiap kali minum, jadilah peringatan akan hendak. Yang dia selalu ingat. Itu hubungan. Dan kata kunci, percaya ke saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Sejenak saudara diam, renungkan. Renungkan pada pribadi yang hebat itu. Fokus pada dia. Dia ada di sini. Dia ada bersama saudara. Terus Roh Kudus. Siapa yang menolak kamu? Siapa yang menghalangi kamu? Siapa yang bilang kamu tidak bisa? Dia tetap bilang, kamu mampu bersama aku, nak. Kamu aku terima. Terus Tuhan. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu sedang mengalir. Bagi setiap mereka yang menjerit, Tuhan sedang menjamah mereka. Dokter bilang apa tentang penyakitmu? Mereka cuma berbicara tentang fakta. Fakta bukan kebenaran. Kebenaran adalah pribadi Yesus. Fakta bisa dirubah oleh bilur-bilurnya. Kamu sudah sembuh. Kamu mungkin lahir karena hasil bukan daripada pernikahan sah. Kamu pikir, dah berguna aku. Siapa bilang dah berguna? Kamu ada di bumi yang menentukan. Itu Tuhan, bukan papa mamamu. Terus Roh Kudus. Saudara berseru pada dia. Berseru pada dia. Syana matakana. Tuhan, aku percaya Engkau terus sedang bergerak. Dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai di balkon. Aku yakin Tuhan. Aku yakin. Engkau baik. Engkau baik. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin.
ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Yes, Lord. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat saja katakan, kasih Allahku, kasih Allah. Tuhan, Kau dengar. Be blessed, Lord. Tuhan, terima kasih. Aku cinta Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk apa yang Kau buat. Ini akan berkelanjutan dalam perjalanan kami sampai dimanapun. Roh Kudus akan terus mewujudkan, membuat kami, melatih kami, mendidik kami, membangun kami, sehingga kami menjadi gereja yang memiliki generasi yang tangguh. Badai apapun datang, kami tahu badai itu akan berhenti. Karena sumber yang hebat bisa terjadi. Itu pribadi yang mulia Yesus Kristus Tuhan. Dan rangkaian acara selanjutnya kami percaya, kami serahkan pada Tuhan. Sehingga kami waktu duduk tetap dalam hadirat-Mu, kami nikmati pribadi yang hebat itu. Yang adalah gembala yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami punya satu statement. Kami dan seisi rumah kami memutuskan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Sampai selama-lamanya, sekali Yesus tetap Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Membuat apapun di tengah keluarga kami, secara pribadi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, Tuhan yang menguatkan kami, memberikan keberhasilan dan kemenangan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.